Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau bisa mengubah orang yang sakit, yang menderita, yang kesulitan seberat apapun. Engkau bisa mengembalikan, membaharui. Dan pasca ini engkau membaharui dunia, membaharui semesta, dan membaharui hidup kami terutama. Bantu kami untuk berani menyerahkan diri kepada kehendak-Mu, kepada apa yang kau inginkan bagi kami untuk diselamatkan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini kita diingatkan lagi akan contoh orang yang dibaharui oleh Yesus. Maria Magdalena. Dari 7 dosa, dari 7 iblis. Kita bisa bayangkan, sekali lagi kita bisa bayangkan, kita bisa mengerti. Seberat itu orang mengalami penderitaan yang luar biasa. Dikuasai oleh iblis, 7 iblis. Kita tidak tahu persis seperti apa 7 iblis itu dan apa pengaruh dalam tubuhnya. Tapi kita bisa membayangkan orang yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi dikuasai, dipengaruhi, dibuat mungkin menjadi kesurupan, dibuat menjadi tidak berdaya secara fisik, psikis, emosional, ya, bahkan seluruh tubuhnya. Tapi Tuhan bisa membaharui, mengembalikan situasi yang seperti itu. Seperti sedia kala, seperti semula, seperti yang Tuhan inginkan bagi kita. Maka kita bisa melihat bagaimana Yesus mengubah orang yang mati menjadi hidup kembali. Orang yang kusta, seberat apapun iblis, ya, orang Gerasa itu jika dihancurkan, dilaknatkan. Dan itulah kuasa iblis yang mau mengesampingkan, mau menyelewengkan maksud Tuhan bagi kita manusia. Maka itulah menjadi dosa kita yang terbesar ketika kita secara kodrati disingkirkan, dibuang, dilecehkan, dipinggirkan, ya, diselewengkan, menjadi tidak sesuai dengan kodrat manusiawinya, kodrat keilahian dalam diri kita. Maka dalam konteks inilah saya boleh mau mengatakan bahwa orang-orang yang orang LGBT, ya, orang yang secara natural, secara alamiah, ya, tidak normal dalam tanda petik seperti itu. Dan mereka mau mencoba bahwa inilah kehendak Tuhan. Tapi tidak bisa. Kita tidak bisa mengubah kodrat kehendak Tuhan dalam diri kita. Ketika lelaki menikah dengan wanita, tidak bisa laki dan perempuan dan perempuan. Bahkan transgender mengubah segala sesuatu. Dan pasti saya merasa melihat, mengerti dan memahami bahwa inilah kehendak iblis yang mau mengubah, menghancurkan manusia. Dan itu bisa kita lihat, ya, dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Dan seperti halnya dengan Maria Magdalena yang hari ini ditampilkan lagi sebagai seorang yang dikuasai oleh 7 iblis. Dan Tuhan Yesus mengubah, mengembalikan kodrat ilahinya. Dan itulah salah satu unsur penting di dalam Paskah ini. Manusia sebagai masterpiece karya Allah yang begitu luar biasa. Dihancurkan oleh iblis, ya, digoda, dihancurkan, tetapi Tuhan mengembalikan kodrat itu. Itulah maka saudaraku terkasih, saya perlu mengatakan hal ini supaya kita tahu bahwa sekali lagi siapakah tipe seorang Maria Magdalena yang kemudian dikembalikan kodrat manusiawinya sebagai wanita yang datang di saat-saat Yesus menderita, kemudian setelah Yesus bangkit, kemudian hilang, pribadi yang misteri. Tetapi ini merupakan contoh bagi kita bahwa Tuhan dapat mengubah yang tidak baik sekalipun menjadi baik. Ya, yang tidak indah sekalipun menjadi indah. Semoga kita yang sudah mungkin kita sendiri atau mungkin orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kena narkoba, orang-orang yang kena pengaruh-pengaruh jahat, mempengaruhi pikiran budi sehingga seolah-olah itu menjadi kodrat dia. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Ubahlah kami
sesuai dengan kehendakmu, keinginanmu, sempurna, indah, mulia. Berkat Tuhan atas kita semua, atas rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu terjadi pada kita supaya kita menjadi manusia yang sesuai dengan kehendak. Dan kita menyesuaikan segala sesuatu dengan kehendak Tuhan. Berkat Tuhan atas Anda semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.